Sekarang saya ke Pak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Pak Abdul Alim Iskandar. Silakan Pak Menteri, kalau ada tanggapannya terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bang Karni yang saya banggakan, para narasumber. Pertama, saya terima kasih sekali kepada Bupati Boltim yang awal saya mendapat laporan, Pak Menteri ini ada Bupati menghujat Menteri. Enggak penting saya hujatannya apa, materinya apa? Materinya katanya regulasinya Kemendes ini saling tumpang tindih, kemudian antar menteri juga bertentangan. Nah, untung kita punya sistem computerized untuk ngecek tiap-tiap regulasi. Pertama, checking internal. Bagaimana di internal itu ada pertentangan antara pasal dan ayat, enggak. Langsung saya cek sendiri, enggak ada. Semua simultan. Saya sandingkan dengan Kementerian Dalam Negeri, enggak ada, semua simultan. Kemudian dengan Kementerian Keuangan, tidak ada. Ya sudah, selesai. Enggak saya pikir, enggak saya cari siapa yang berkomentar, tapi alhamdulillah hari ini saya tahu ternyata Pak Bupati Boltim cukup cakep juga. Tapi sayangnya kok Bupati Lumajang manggilnya Eyang, padahal menurut saya lebih cocok dipanggil Abah. Mungkin saking semangatnya untuk membela rakyat dan memikirkan rakyat, dan insya Allah semua kita pada hari ini tidak ada satupun yang tidak berpikir untuk membela rakyat. Yang kedua, tadi Pak Bupati Boltim juga memberikan satu evaluasi misalnya terkait dengan satu aturan. Kalau sudah menerima BLT desa, maka tidak boleh menerima yang lain. Yaitu normatif dan memang harus begitu. Tinggal dibalik saja, kalau belum menerima BLT desa berarti boleh. Nah, tadi Pak Bupati Boltim bilang awal Ramadan BLT belum cair. Sebenarnya boleh kasih sembako, kasih boleh. Karena apa? Belum menerima BLT desa. Jadi sederhana sekali sebenarnya permasalahannya. Cuma karena semangat yang tinggi mungkin ya itulah yang saya mengapresiasi. Dan alhamdulillah sudah cair BLT desa, beberapa hari saya pantau, saya tiap hari memantau. Terima kasih Pak Bupati Boltim, dan saya berharap bupati yang lain mengikuti Pak Bupati Boltim percepatan penyaluran BLT desa. Pak Bang Karni yang saya hormati, saya ingin merunut supaya jelas duduk masalahnya, di mana saya mengatakan tidak ada kontradiksi, tidak ada tumpang tindih dalam regulasi. Ini perlu saya sampaikan, kalau menggunakan bahasanya beliau, itu namanya asbabul wurud. Nah, asbabul wurud. Jadi kenapa regulasi ini turun, kemudian bagaimana, dan seterusnya. Pertama, saya mulai dari pemerintah mulai mendeteksi adanya COVID-19 di Indonesia. Padahal sebelumnya sudah awal Januari Pak Presiden itu setiap rapat selalu mengingatkan, kita harus mulai mengantisipasi dengan segala yang terjadi di luar negeri, di Cina, di tempat-tempat lain, Indonesia harus mengantisipasi. Nah, maka keluar kebijakan macam-macam pada waktu itu. Nah, saya potong pas pada saat Bapak Presiden menyatakan bahwa sudah ada COVID di Indonesia, waktu itu ada 2. Nah, pada saat itu Pak Presiden langsung memerintahkan kepada kami, para menteri termasuk saya, khusus untuk Kementerian Desa, Pak Presiden bilang, Pak Menteri Desa, tolong PKTD, padat karya tunai desa, segera difokuskan. Karena apa? Dampak COVID ini adalah ekonomi, di samping kesehatan. Kesehatan kita persiapkan, desa menyiapkan ekonominya. Ketahanan ekonomi desa, gunakan PKTD. Maka keluarlah SE nomor 4 tahun 2020, yaitu pelaksanaan PKTD sesuai dengan protokol kesehatan. Karena apa? PKTD adalah sebuah program kegiatan padat karya tunai desa yang melibatkan banyak orang dengan kriteria. Pertama, keluarga penganggur atau setengah penganggur. Yang kedua, dari keluarga miskin. Yang ketiga adalah
marginal lainnya, misalnya difabel dan lain-lain. PKTD desa memang adalah satu bentuk jaring pengaman sosial yang menggunakan dana desa tetapi dengan cara yang lebih gentle. Karena apa? Tidak sekedar memberi, tapi ada pekerjaan-pekerjaan, misalnya pembersihan saluran irigasi, kemudian perawatan tempat-tempat wisata desa karena terjadi COVID, terjadi penurunan. Nah, padat karya tunai desa tetap dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat desa. Fokusnya desa. Maka Pak Presiden menekankan padat karya tunai desa menjadi skala prioritas utama dana desa. Dalam perjalanan berikutnya muncul satu gugus tugas di pusat. Dengan Kepres Presiden keluarlah gugus tugas. Nah, desa harus menyesuaikan. Desa menyesuaikan, tapi saya berpikir kalau desa menggunakan bahasa gugus tugas agak kurang pas untuk desa dalam ijtihad saya. Pertama, gugus tugas di pusat diduduki oleh para pejabat, di kabupaten juga diduduki oleh pejabat. Kalau di desa tidak mungkin, maka saya mengistilahkan relawan desa lawan COVID-19. Saya mengedepankan relawan karena saya ingin penanganan COVID di desa dilakukan dengan cara gotong royong. Nah, maka keluarlah SE nomor 8 tahun 2020 itu mengatur dua hal. Pertama, terkait dengan padat karya tunai desa, ini untuk penanganan ekonominya, daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua kesehatannya, relawan desa lawan COVID-19. Jadi dua hal sudah kita tangani pada saat itu dengan SE nomor 8. Supaya apa? Supaya jelas fokus dana desa untuk dua hal. Satu, padat karya tunai desa, sektor ekonomi. Yang kedua, desa tanggap COVID dengan membentuk relawan desa lawan COVID-19. Siapa relawan desa lawan COVID-19? Adalah sekelompok warga desa dan aparatur desa yang diketuai oleh kepala desa, kemudian wakilnya ketua BPD. Kenapa saya tetapkan kepala desa dan ketua BPD sebagai ketua dan wakil? Supaya memudahkan koordinasi. Butuh percepatan kebijakan, percepatan keputusan. Maka kalau dua orang ini ketemu dalam satu forum, mudah. Kemudian anggotanya siapa? Seluruh perangkat desa, ketua RT, Karang Taruna, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, semua PKK masuk dalam keanggotaan. Dan kita kasih mitra kerja. Siapa mitra kerjanya? Babin Kamtibmas dan Babinsa. Sehingga seluruh komponen desa ada di dalam relawan desa lawan COVID-19. Apa tugasnya? Yang pertama, melakukan edukasi dengan cara sosialisasi kepada masyarakat desa tentang COVID-19. Yang kedua, melakukan gerakan-gerakan untuk pembiasaan kebersihan, mulai dari cuci tangan, di air mengalir pakai sabun. Saya tidak pernah menggunakan istilah hand sanitizer. Wong saya sendiri aja bingung ngomong hand sanitizer. Jadi sabun cuci untuk tangan, air mengalir. Air mengalir, sabun untuk cuci tangan. Kemudian penyemprotan disinfektan, waktu itu belum ada polemik tentang penyemprotan disinfektan. Kemudian tugas relawan desa lawan COVID di samping melakukan sosialisasi, juga melakukan persiapan-persiapan dini untuk nanti sewaktu-waktu situasi semakin melebar. Apa yang dilakukan, yang ditugaskan? Yang kedua adalah melakukan identifikasi tempat-tempat yang bisa digunakan untuk ruang isolasi. Sekolahan, SD, balai desa, atau rumah warga yang kosong tidak dihuni dan boleh dipinjam. Diidentifikasi, kemudian dibersihkan, diatur sedemikian rupa saluran airnya, MCK-nya, penerangannya dan lain-lain, supaya apa? Sewaktu-waktu ada situasi yang berkembang, desa sudah siap. Kenapa ini harus diantisipasi? Karena memang pada ujung-ujungnya, waktu itu kita hitung, ini Ramadan, habis itu Lebaran, ini nanti pasti banyak orang pulang. Kalau sudah orang pulang dan seterusnya, antisipasi sudah kita tuangkan di dalam SE nomor 8 tahun 2020. Nah, selain itu, kita juga meminta kepada desa untuk menyiapkan pos penjaga gerbang desa. Kenapa? Untuk memberikan rasa nyaman kepada warga desa, sekaligus untuk melakukan deteksi dini terhadap para pendatang.
warga desa yang dari rantau. Rasa nyaman misalnya, warga desa mau keluar, ditanya mau kemana, mau ke sini, nanti dulu. Itu termasuk daerah merah, sudah banyak di sana, jangan ke sana kalau bisa nanti aja. Nah kan kemudian warga desa merasa terlindungi. Sama dengan ketika situasi gak aman, kemudian ada ronda yang bagus, itu kan warga desa menjadi tenang. Termasuk juga melakukan penyuluhan-penyuluhan yang terus-menerus dilakukan. Nah ini alhamdulillah Bang Karni sampai data terbaru kemarin itu sudah ada 58.466 desa yang membentuk relawan desa lawan COVID dengan jumlah relawan 1.649.973 orang. Kemudian desa yang bikin ruang isolasi ada 17.464 desa dengan jumlah 69.856 bed dan sudah dimanfaatkan 52.232 ODP. Memang kita kasih ruang, desa hanya boleh nangani ODP. Di atas ODP jangan main-main, langsung serahkan ke rumah sakit, langsung ke dinas kesehatan. Pokoknya ODP silakan, karena nanti kalau sudah PDP bahaya. Nah itu terkait dengan SE nomor 8. Bang Karni yang saya banggakan, tanggal 30 Maret ditetapkanlah oleh Bapak Presiden karena komitmen beliau terhadap rakyatnya, tidak ingin rakyatnya ada yang kelaparan terkait dengan COVID-19, maka diperintahkan dana desa digunakan untuk BLT, bantuan langsung tunai desa. Nominalnya 600.000 selama 3 bulan, April, Mei, Juni. Sama dengan bansos tunai, persis angkanya sama, durasi waktunya sama. Nah, ketika perintah dana desa untuk BLT, setelah yang namanya regulasi, karena memang selama ini dana desa belum pernah dipakai untuk BLT, maka tidak mungkin saya mengeluarkan SE. Karena SE sudah harus ada cantolan hukumnya di Permendes. Itulah kemudian saya melakukan perubahan Permendes untuk mengakomodir BLT desa. Maka keluarlah Permendes nomor 6 tahun 2020, perubahan atas Permendes nomor 11 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, di mana di dalamnya sudah mengatur tentang bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Nah, tanggal 13 April disahkan karena Permendes harus melalui sinkronisasi di Kumham, kemudian keluar, langsung saya bikin resume. Saya bikin kirim surat ke gubernur, bupati, wali kota, sampai kepala desa. Isinya pertama memberitahu ada Permendes baru yang mengatur antara lain BLT desa. Karena yang desa tanggap COVID sudah diatur di SE, meskipun saya masukkan lagi di Permendes, tapi tidak saya ulas lagi. Kemudian relawan desa, padat karya tunai juga sudah masuk di SE, maka surat saya hanya menyatakan untuk PKTD dan desa tanggap COVID sudah diatur dalam SE meskipun di dalam Permendes diatur lagi, tapi tidak saya sebutkan di dalam surat itu. Baru di surat itu saya jelaskan agak detail tentang BLT desa. Pikiran saya sederhana Bang Karni, kalau kepada pejabat ada eksekutif summary, ada rangkuman eksekutif, maka kepada masyarakat desa saya juga harus bikin rangkuman. Jangan kemudian kepala desa disuruh mempelajari Permendes yang tebel itu. Saya bikin rangkuman, nah isi surat itu adalah rangkuman termasuk lampiran yang kita buat dalam bentuk format bagaimana pendataan. Nah pendataan terkait dengan keluarga miskin yang berhak menerima BLT desa. Jadi tidak ada satupun regulasi Kementerian Desa yang mengatur tentang orang miskin dengan 14 atau 7 kriteria atau 9, tidak ada. Sama sekali tidak ada, sudah kita cek. Jadi pertama saya dengar, kita cek. Banyak beberapa kepala daerah memang pernah telepon saya, bahkan Gubernur Jawa Tengah juga tanya langsung ke saya, itu betul tak ada 14? Saya bilang tidak ada, ini loh suratnya. Jadi kalau ada yang mengatakan Kementerian Desa membuat aturan dengan 14 kriteria kemiskinan, tidak akan pernah ketemu itu, karena itu aturan 2000 berapa itu pernah dipakai, kalau diterapkan sekarang tidak akan ada orang miskin. Yang pertama. Yang kedua,
BLT Desa adalah sebuah kebijakan yang diperintahkan oleh Bapak Presiden dengan mengacu kepada Perpu terkait dengan dampak COVID-19. Nah, ini harus filosofinya harus dipahami betul bahwa BLT Desa itu ada karena COVID-19. Jadi sesaat, sehingga nanti pada saatnya tidak lagi ada BLT dari desa, kembali kepada Kemensos. Itu kan saking komitnya Pak Presiden terhadap rakyatnya, jangan sampai kemudian ada situasi yang masyarakat tidak bisa menghadapi situasi yang dampak COVID-19. Nah, Bang Karni ingin saya ulas sedikit tentang isi BLT terkait dengan Permendes nomor 6. Pertama tentang sasaran. Siapa sih sasaran penerima BLT? Ini yang kita tuangkan di dalam Permendes. Calon penerima BLT adalah keluarga miskin yang terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial, yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga penyakit kronis atau menaun, non PKH. Jelas sejak awal kita bilang non PKH, supaya tidak double Pak Bang Karni. Yang kedua non BPNT. Jangan sampai sudah nerima bantuan pangan non tunai ngambil BLT desa. Kasihan yang nggak kebagian. Non kartu prakerja. Artinya apa? Waktu itu diskusinya, loh prakerja kan belum, enggak apa-apa, masukkan saja. Supaya apa? Nanti kalau ada yang nerima kartu prakerja, anggota keluarga ada langsung bikin pernyataan harus diambil salah satu. Tidak boleh dua-duanya diambil. Jadi sejak awal harus kita kasih barrier supaya apa? Supaya dalam pelaksanaan penyaluran BLT desa ini betul-betul tepat sasaran. Kemudian jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana poinnya tetapi tidak masuk di dalam DTKS tetap. Jadi DTKS itu hanya rujukan. Karena memang ini menindaklanjuti SE-nya KPK. Harus berdasarkan DTKS. Apapun DTKS adalah data terpadu kita yang hari ini ada. Makanya tetap itu rujukan tetapi bukan harus mengambil dari situ. Ketika tidak ditemukan tapi keluarga miskin maka mereka tetap menerima. Kemudian calon penerima BLT desa harus memiliki NIK. Itu prioritas pertama. Tetapi jangan lupa, bagi calon penerimaan manfaat yang tidak memiliki NIK, tetap boleh dapat BLT desa, yang penting alamatnya lengkap. Sehingga mudah untuk dilakukan verifikasi. Jadi tidak ada yang menyulitkan dalam BLT desa. Karena memang ini ada dampak COVID. Keluarga miskin, kehilangan mata pencaharian akibat COVID, non PKH, non BPNT, non kartu prakerja. Nah, supaya apa? Supaya APBN ini merata. Karena kalau tidak dikasih kriteria itu nanti tumpuk. Lalu bagaimana mekanisme pendataan? Mekanisme pendataan dilaksanakan oleh relawan desa lawan COVID-19. Ya orang-orang yang tergabung dalam relawan desa yang diketuai kepala desa, itulah mereka yang melakukan pendataan dan saya kasih syarat Pak Karni. Syaratnya 3 orang untuk basis RT. Kenapa kok harus 3 orang? Nah, kalau bahasanya Bang Ngabalin, supaya ada ijtima. Nah, jadi jangan satu mata yang menganggap itu orang miskin. Kalau 3 orang sudah mengatakan si A itu miskin karena dampak COVID-19, maka itu sohih, bahasanya Bang Ngabalin. Nah, kalau 1 orang, subjektivitas masih tinggi. Nah, itu filter pertama, Bang Karni. Filter pertama, basisnya RT, dilakukan oleh relawan desa lawan COVID-19. Kemudian ada yang tanya, lalu relawan desa dapat gaji enggak? Enggak boleh, ada honor dari dana desa. Yang adalah ada operasional. Jadi bisa uang transport, uang makan dan seterusnya, boleh. Nah, itu filter pertama dilakukan oleh 3 orang supaya kesimpulan bahwa si A ini miskin, kehilangan mata pencaharian dan layak dapat menerima BLT itu adalah hasil permusyawaratan 3 orang yang kemudian ada ijtima. Lalu filter kedua, Bang Karni, data-data yang sudah dilakukan di RT tadi dibawa ke Musdesus, Musyawarah Desa Khusus. Ini adalah sebuah forum tertinggi di desa untuk mengambil keputusan. Kenapa kita harus lakukan itu? Kita harus lindungi kepala desa. Kita harus lindungi aparat desa. Kasihan kalau tidak dipayungi dengan Musdesus. Nanti kalau ada yang tidak dapat, padahal pada kondisi begini semua orang kan merasa punya hak. Saya ini pekerja sosial sejak di desa, Bang Karni. Sehingga saya ketika di Jombang,
Itu pekerjaan saya adalah tidur di kampung dari satu kampung ke kampung lain. Jadi sangat memahami bagaimana kondisi di desa. Semua orang kalau sudah ada begini, meskipun dia tidak layak, dia mengatakan saya juga harus terima. Waktu Raskin itu, sini layak nerima, sini rumahnya ada motornya, ada TV-nya, protes. Itu dikasih, saya tidak dikasih, pokoknya saya harus minta. Sama-sama warga negara, sama-sama bayar pajak, malah pajak saya lebih banyak daripada dia. Nah, situasi seperti itu terjadi biasa di desa. Makanya saya harus lindungi kepala desa, supaya tidak terjadi tidak menjadi bemper protes, musdesus lah. Nah, musdesus di situ lakukan verifikasi, validasi, sekaligus pengambilan keputusan. Tingkat musdesus selesai, tanda tangan oleh kepala desa, Bang Karni, tetap saya minta dibawa ke kabupaten. Untuk apa? Sinkronisasi. Supaya tidak lagi berbagai jaring pengaman sosial tadi numpuk. Ini kan versi BLT. Nah, yang lain kan belum tentu. Ya. Wong, saya tanya desa juga tidak begitu paham tentang siapa penerima PKH, tidak begitu detail, hanya itu kira-kira. Nah, makanya tetap harus sinkronisasi sekaligus dengan kebijakan APBD. Nah, setelah sinkronisasi kembali ke desa, sudah itu kewenangan desa untuk menyalurkan dananya karena duitnya di rekening desa. Kemudian kita juga lakukan perlindungan kepada kepala desa. Apa bentuknya? Cashless. Jadi kita minta prioritas cashless. Supaya apa? Supaya semua aman. Dan sekarang tidak sulit membuka rekening bank. Kita juga bilang ke Himbara, ini ada kebijakan ini, bisa enggak Himbara membantu? Bisa. Kan ada pos kas keliling. Sehingga tidak harus kemudian ke kantor bank, mereka di desa nunggu aja. Itu mereka sudah datang sendiri, apalagi ada satu bank negara yang sampai rumah aja bisa melayani penarikan tunai kan. Itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ketika bicara tentang cashless. Cashless ini karena cita-cita saya begini Bang Karni. Ke depan pengelolaan dana desa harus non tunai supaya kepala desa tidak terlalu terus dihantui macam-macam. Karena kalau duit itu non cashless, maka jejak digitalnya ada. Jam berapa, di mana, kepada siapa dan seterusnya, kepala desa akan aman, nyantai sudah, dana desa nggak akan ada masalah. Kecuali kalau memang niatnya sudah nggak benar lah. Kalau niat nggak benar ya sudah itu urusannya dengan pihak keamanan. Nah, itulah makanya dan kita diprotes dengan cashless itu. Oke, ini kan harapan, obsesi. Ketika tidak mungkin ya silakan aja pakai tunai dengan catatan satu, hati-hati kalau ngambil duit di bank. Karena situasi seperti ini banyak sekali orang yang mengincar. Yang kedua, hati-hati pada saat penyerahan. Saya minta penyerahannya door to door, jangan dikumpulkan di desa. Tapi hati-hati juga, jangan sampai kecacar di jalan. Karena apa? Non tunai itu atau tunai itu resikonya banyak. Pertama, ngitung masukkan ke amplop saja. Kalau 50 ribuan itu berarti 12. Ya kan? 12, kalau nggak biasa pegang duit Pak. Ngitung 12 itu bisa 13, bisa 14. Nah siapa yang ganti nanti kalau keliru. Nah kemudian perjalanan dari balai desa ke rumah warga yang berhak. Itu bisa juga ada kecacat dan seterusnya. Yang ketiga, keamanan di rumah. Duit 600 itu besar Pak. Belum tentu di rumah itu punya tempat nyimpan yang bagus. Nah kemudian orang tahu kalau dia baru nerima duit. Situasi kayak begini. Jadi filosofinya tetap kita ingin karena cinta kami, sayang kami kepada kepala desa, aparat desa, sayang kami kepada warga. Nah kalau cashless itu enak. Juga sekaligus penghematan biar enggak megang duit banyak itu kan butuh latihan Bang Karni. Ya, itu yang penting. Nah, kemudian Bang Karni terkait dengan berapa sih yang digunakan untuk dana desa, ini sekaligus menjawab berbagai kekhawatiran. Jadi desa yang kurang dari 800 juta dana desanya itu boleh maksimal 25%. Kemudian yang 800 sampai 1,2 maksimal 30%. Yang di atas 1,2 maksimal 35%. Kenapa kita kasih batasan itu? Supaya tidak berlebihan. Terus ada yang bertanya, kenapa tidak ada minimalnya? Enggak,
Kalau saya kasih minimal, ini berarti seakan-akan harus. Padahal kebijakan ini untuk seluruh Indonesia. Apakah memang seluruh desa di Indonesia akan terdampak? Ternyata memang tidak, Bang Karni. Ada desa-desa di Sumatera Selatan yang di perkebunan karet itu makmur semua. Dan tidak terasa ada situasi seperti inilah. Kalau kemudian ada minimal, mereka harus mengeluarkan itu kalau ada minimal. Padahal dana desa ini peruntukannya masih banyak. Setelah COVID ini Bang Karni, kita masih harus berpikir bagaimana ketahanan pangan di desa itu. Nah makanya ada space. 35% kalau saya rata-rata itu 31%. 25, 30, 35 rata-rata 31%. Kemudian untuk penanganan COVID di desa rata-rata itu tidak lebih dari 10%. Jadi sampai sekarang saya lihat berapa sih yang digunakan dana desa untuk COVID-19, tidak lebih dari 10%. Anggap aja 10%. Berarti 41%, masih ada 59% dana desa yang masih kekuatan fiskalnya. Nah ini nanti pertama tentu untuk padat karya tunai desa. Karena ini kan perjalanannya April, Mei, Juni. Anggap saja Juli, mudah-mudahan selesai COVID. Kalau enggak, kan harus dipikirkan lagi. Nah ketahanan ekonomi desa tetap nanti akan kita hitung dengan menggunakan dana desa. Ketahanan pangan, kemudian padat karya tunai, daya beli masyarakat. Ini harus kita pikirkan betul secara utuh. Nah, Bang Karni yang juga perlu saya tegaskan, memang tidak boleh dana desa untuk beli sembako, untuk bantuan sosial, tidak boleh. Karena dana desa ini adalah dana transfer APBN yang penggunaannya disesuaikan dengan strategi nasional, pembangunan nasional. Cuma lokusnya desa. Kalau tidak ada rambu-rambu, nanti penggunaannya bisa tidak karu-karuan. Seperti situasi seperti ini, ya kita kasih pagu. Tapi kalau umum, kalau situasi normal, kita kasih ruang yang cukup di desa untuk berimprovisasi penggunaan dana desa. Kita hanya kasih rambu-rambu. Dana desa hanya boleh digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ya. Makanya dana desa tidak boleh untuk bangun balai desa. Dana desa tidak boleh untuk bangun gapura desa. Tidak boleh untuk bangun pagarnya desa. Tapi kalau untuk bangun PAUD boleh. Kalau bangun irigasi boleh. Itu yang fisik. Dana desa bisa digunakan untuk penambahan makanan tambahan anak, peningkatan gizi, stunting, boleh. Nah itu rambu-rambu umum. Kalau tidak dikasih rambu-rambu nanti penggunanya bisa tidak karu-karuan. Satu. Yang kedua, dana desa itu kewenangan desa. Tidak boleh diambil oleh daerah duitnya. Kalau daerah mau berkebijakan silakan berkebijakan, tapi tetap dipayung kebijakan Kementerian Desa. Misalnya untuk penambahan makanan tambahan anak untuk peningkatan gizi. Silakan daerah memberikan perhatian khusus di situ. Karena tidak cukup penting untuk peningkatan gizi. Gunakan dana desa, tapi tetap otoritas di desa, Pak. Tidak boleh diambil kabupaten kemudian dibelanjakan kabupaten, tidak boleh. Ini kewenangan desa mutlak. Kita saja nggak boleh ngedek dana desa. Nah, jadi itu yang perlu saya tegaskan. Yang terakhir, Bang Karni, antar kementerian tidak ada perbedaan. Aturan yang ada di Kementerian Dalam Negeri membahas masalah sembako itu bukan dari dana desa. Jadi Mendagri itu bicara tentang APBDes. APBDes itu sebenarnya 3. 1 alokasi dana desa, yang kedua dana desa transfer APBN, yang ketiga pendapatan lain yang sah. Misalnya BUMDesnya sudah menghasilkan, masuk ke, ya persis BUMD lah Bang Karni, sehingga ada dana sharing yang masuk ke APBDes. Atau punya desa wisata, dapat untung, untungnya masuk ke APBDes. Nah itu yang diatur oleh Kemendagri, termasuk nomenklaturnya itu memang kewenangan Mendagri. Tapi instruksi Mendagri tidak menyentuh sama sekali tentang dana desa. Nah ini yang mungkin perlu cermat, sehingga siapapun saya berharap untuk betul-betul memahami totalitas dari isi regulasi itu secara utuh. Kemudian yang paling akhir terkait dengan berbagai aspirasi tadi, misalnya dari Pak Gubernur Jawa Barat, ini sudah kita diskusikan. Jadi memang begini Bang Karni, terkait dengan penggunaan dana desa itu ada beberapa hal. Pertama formula.
Jadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat tadi formula distribusi dana desa. Apa sih ukurannya? Nah ini kita diskusikan lagi, nanti akan kita kasih masukan kepada Bu Menteri Keuangan. Yang kedua, 2021 dalam waktu yang tidak lama ini Kementerian Desa harus mengeluarkan Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa untuk 2021. Nah saya kepingin ada reformasi total, di mana 2021 nanti penggunaan dana desa tidak lagi skala nasional tapi klaster. Contoh misalnya Papua. Hari ini Papua bicara tentang kebutuhan listrik. Kemudian strategi pembangunan nasional juga fokus ke Papua listrik. Ya sudah, dana desa di Papua ditambah dengan APBN yang lain dan seterusnya fokus digunakan untuk listrik. Sehingga tahun 2021 tidak boleh ada lagi masalah listrik di Papua. Baik. Itu satu contoh tentang kebijakan yang harus kita ambil. Nah, Bang Karni, beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua, tetapi pada kesempatan ini saya berharap banget kepada seluruh kepala daerah. Ini sudah ada 40.000 desa yang selesai musdes. Nah tolong jangan dihambat, ini kasihan warga Bapak Ibu kepala daerah, ikuti Bupati Boltim tadi, ikuti Bupati Lumajang. Ya udah urusan Bupati Boltim dan Bupati Lumajang kan sudah selesai, sudah islah. Saya tidak ikut-ikut karena saya tidak pernah tahu videonya, tidak pernah dengar, hanya ada kritik, saya lihat tidak ada masalah, ya sudah. Tapi terima kasih Bang Karni, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berkhidmat untuk kepentingan masyarakat. Demikian Bang Karni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Panjang lebar Pak Menteri, apa aja bisa diterima oleh rakyat di Indonesia dalam stimulus ini. Walaupun ada rambu-rambu untuk dana desa, tapi pemerintah memutuskan dana desa bisa dipakai dalam rangka COVID-19 ini. Dan memang dalam hal stimulus, pemerintah harusnya tidak tanggung-tanggung atau ragu-ragu. Karena tidak pernah ada seorang petugas pemadam kebakaran yang disalahkan karena terlalu banyak menggunakan air ketika memadamkan kebakaran. Kata Stephen Polos, Gubernur Bank Kanada. Kita lihat sejenak.